Halo semuanya, bertemu kembali kita di channel Bicara Apa Aja. Pada edisi video kali ini saya akan membahas sesuatu yang cukup kontroversi berkaitan dengan sosok yang merupakan seorang filsuf, akademisi maupun merupakan seorang oposisi. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan yaitu Rocky Gerung. Sosok ini cukup kontroversi karena sering mengkritik kebijakan pemerintah, baik di era Jokowi maupun pemerintahan sekarang di era Presiden Prabowo. Namun sosok ini mulai mencuat ke permukaan dengan argumennya yang tajam sejak periode pertama era pemerintahan Jokowi. Ada yang mengatakan sosok Rocky Gerung ini adalah sebagai tokoh oposisi yang dilahirkan di pemerintahan Jokowi. Hingga sekarang seorang filsuf ini tetap menyenggol bahkan menyudutkan Jokowi walau sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. So, kita perlu tahu apa motifnya atau alasan yang memantik mantan dosen ini selalu mempermasalahkan Jokowi ini. Siapkan dulu minuman atau snacknya sambil menyantap perlahan-lahan agar dengernya nggak tegang dan nggak sampai bikin pusing. So, tonton videonya sampai habis. Rocky Gerung merupakan tokoh fenomenal yang mulai menyeruak dikenal di perkancaan politik tanah air sejak muncul di pertelevisian di TV One, di ILK. Tak sedikit kritikan-kritikan tajam yang dilontarkan sosok yang kagum dengan Tan Malaka ini sering membuat para simpatisan dan loyalitas Jokowi ini geram dan tak sedikit yang melayangkan laporan ke penegak hukum. Tapi tak satu pun yang mampu meloloskannya ke jeruji besi karena tidak punya cukup dalil atau bukti hukum yang kuat. Sosok yang sudah menginjak 65 tahun ini juga aktif berseru di platform YouTube yang punya cukup banyak basis pengikutnya yang menyaksikan video perspektifnya tentang perpolitikan ataupun kasus-kasus yang lagi hangat-hangatnya. Namun dari sekian video yang diunggahnya, mayoritas menyinggung atau mempermasalahkan mantan Presiden Jokowi, sehingga memancing banyak simpatisan atau loyalis Jokowi ini gerah dengan ucapannya. Kita perlu tahu asal muasal seorang filsuf dan oposisi ini tetap konsisten dan bersikeras menyentil seorang Jokowi, walau Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden. Saya sempat cross-check asal muasal atau latar belakang yang mengusik kebatinan Rocky Gerung ini dari berbagai sumber, baik artikel maupun pernyataan beberapa pakar. Ternyata terkuak beberapa faktor yang mengusik seorang Rocky Gerung akan ketidaksukaannya kepada keluarga Mulyono ini. Alasan pertama karena warisan kebijakan era pemerintahan Jokowi. Menurutnya ini memiliki dampak yang panjang bagi masyarakat yang kontra terhadap kebijakan di era Jokowi ini. Sehingga Rocky Gerung ini ingin selalu mengungkit-ungkit kebijakan yang tidak benar di matanya sehingga tidak ingin terulang kembali di era pemerintahan Prabowo ini. Seperti pembangunan infrastruktur yang gila-gilaan, seperti jalan, tol, dan proyek ambisius IKN yang rela menguras dana APBN cukup banyak ini, yang dianggapnya sebagai pencitraan politik, bukan memberikan manfaat secara ekonomi berupa kesejahteraan masyarakat. Apalagi Gibran anaknya yang menjadi wakil presiden ikut mencontohkan gaya kepemimpinan bapaknya yang gemar belusukan. Tentunya Rocky Gerung ini akan tetap mempermasalahkan ayahnya yang mempunyai dampak melanjutkan tongkat estafet dari warisan kepemimpinan maupun kebijakan yang kurang tepat di matanya. Dan akan selalu digoreng-goreng dalam 5 tahun ke depan pastinya. Alasan kedua adalah sosok ini ingin publik selalu mengawasi kebijakan para elit-elit politik yang keluar pada jalur lintasan. Walau Jokowi tidak menjabat lagi, tetap punya andil pengaruh politik di kepemerintahan Prabowo, baik dari koalisi, loyalisnya, hingga kebijakannya yang mungkin masih diteruskan di pemerintahan yang baru ini. Kemudian alasan ketiga, Rocky Gerung ini ingin mantan Presiden Jokowi ini menjadi contoh analisisnya dalam menggambarkan masalah struktural di Indonesia seperti banyaknya kasus korupsi, keberpihakan terhadap oligarki, maupun penyalahgunaan kekuasaan di era pemerintahan Jokowi. Lalu alasan keempat ini, ia ingin tetap konsisten dan mempertahankan pengaruhnya di Indonesia sebagai tokoh oposisi yang punya pandangan sendiri karena sudah punya basis pengikutnya yang banyak sehingga mempengaruhi agar sejalan dengan pandangannya untuk terus menyerukan kebijakan yang salah menurut versinya. Kemudian alasan yang terakhir ini adalah mempermasalahkan budaya politik pemerintahan Jokowi yang berpotensi dilanjutkan di pemerintahan Prabowo seperti membangun infrastruktur yang ugal-ugalan, gemar belusukan, dan merangkul oposisi agar menjadi koalisi besar. Dari berbagai asumsi yang melatar belakangi Rocky Gerung ini selalu mengkritik kebijakan era Jokowi ini, perlu kita berpikir secara luas dan pahami substansi pernyataannya. Apakah yang disampaikan itu berbasis fakta, pandangan pribadinya, atau sekedar provokasi?
Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Jika ada bagian dari pernyataan yang menyerang pribadi, itu apakah melampaui batas norma di sebuah negara? So, kita mesti tenang dalam menyikapi setiap pernyataan para pengamat politik. Pahami maksud yang disampaikan, dan jangan langsung gampang percaya hanya kepada satu orang saja. Bisa mendengarkan dari berbagai perspektif orang lain. Oke, terima kasih. Hanya itu penjelasan sedikit saya mengenai sosok Rocky Gerung ini. So, jika kalian anggap ini adalah hal yang menarik, acukan jari kanan kalian dengan mengklik subscribe channel ini agar saya selalu update video lain dengan opini dari beragam sudut pandang. Oke, sampai jumpa di edisi-edisi video selanjutnya.